Terus balik lagi sama gue di channel Bernardin dan salam profit. Oke, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video Bitcoin yang tadi udah gue upload ya, teman-teman, di sekitar 3-4 jam yang lalu. Untuk kalian bisa voting ataupun komen di kolom komentar di video tadi. Kalian bisa pilih ya di top 10 seperti Ethereum ataupun BNB, XRP, Solana, Cardano, Luna atau Avax. Yang komennya paling banyak akan saya bikinkan analisa dan outlooknya. Dan yang paling banyak Cardano ya, kemudian disusul sama XRP, BNB, Ethereum gitu ya. Dan Avax ini sebenarnya bagus juga menurut saya ya, dari fundamentalnya bagus, belum lama juga di listing di Indodax ya. Luna juga, cuman memang Luna sama Avax ini mungkin banyak yang nggak pengen tahu gitu, lebih penasaran ada XRP, BNB, Ethereum gitu. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Kita kali ini bahas Cardano ya, sesuai komentar yang paling banyak di video Bitcoin hari ini ya. Oke, jadi ini adalah ada USDT ya, time frame daily ya. Memang terakhir kali saya sudah bahas, dia udah create wave 1 2 3 4 5 koreksinya ya, dan dia juga sudah mampu breakout terhadap trend resisten yang terbentuk nih, garis warna hijau ini. Itu semenjak September 2021 akhirnya di break di kisaran 23 Maret di tahun ini. Oke. And then kita bisa lihat secara daily ini clear banget kena reject di sini ya, di kisaran 0,122 dolar, sekitaran area situ. Yang sebelumnya juga kita bisa lihat berfungsi sekali untuk menjadi support and then resistance ya. And then terakhir kali juga masih berfungsi sekali untuk menjadi resistance. Kita bisa lihat si ADA atau Cardano ini mungkin sempat struggling, akhirnya tertekan juga ya, diiringi dengan penurunan Bitcoin dan lain sebagainya ya. Bitcoin dominance juga menguat, jadi dia makin ambles, atau kata kebanyakan orang itu sour gitu. Kita bisa lihat dia udah break juga untuk area pertama ya. Ini adalah key support dan resistance zona 1 ini, teman-teman mungkin ada yang ingat ya. Ini di sekitar 0,97 sampai sekitar 1,08 dolar. And then dia juga drop juga dari EMA 34 dan 55 time frame daily-nya. Kita bisa lihat nih ya. Jadi memang potentially ya, kalau kita lihat ataupun saya tarik lah ya dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir. So memang di area ini ya, di zona 1 ini ya, menjadi ada beberapa golden ratio dari Fibo juga. Ada retracement 0,3, 5 dan 6. Dan itu udah ke break semua, udah terbreakdown semua, teman-teman. Ya, jadi memang next lagi apa yang mungkin sekali kita lihat si ADA ini kurang lebih mungkin sekali akan visit ke zona kedua ini secara daily ya, yang sudah sempat saya infokan itu di sekitaran 0,699 sampai kisaran 0,82 dolar. Nah, potensial dia akan visit dulu nih ya ke lowest point sebelumnya. Ya, ketika memang dia lanjut drop, teman-teman, apa yang potensi kita lihat ataupun saya pribadi lihat, ini potensinya dia masih bisa create yang namanya double bottom. Ini di bottom ke-1, and then potentially ini di bottom kedua. Nah ya, jadi memang ini adalah area krusial di sekitaran 0,75 sampai 0,76 dolar. Itu adalah area krusial untuk si ADA. Kalau misalkan dia mampu bertahan dan juga adanya bounce di situ, and then potentially ya double bottom kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, huruf W gini kurang lebihnya. Ya, jadi itu potentially yang akan kita lihat kalau memang dia masih lanjut penurunan dan hit ataupun OTW ke target next support lagi. Ya, bisa dibilang ini adalah strong support juga ya, secara daily, teman-teman. Jadi memang ekspektasi saya untuk ADA atau Cardano ya kurang lebih seperti inilah ya, terbentuk double bottom, and then kita bisa lihat dia bisa rebound untuk menuju ke beberapa target resistennya. Jadi itu dulu untuk support yang perlu sekali kita perhatikan untuk jangka pendeknya ini, teman-teman. Ya, mungkin jangka pendek sampai jangka menengah lah ya. Cuman kalau misalkan dia adanya reaksi dari buyer ya, ada demand di sana, kemudian dia going up, bisa diperhatikan beberapa target resisten seperti di kisaran sini yang sempat saya tandain nih ya, di zona satunya yang sebelumnya jadi support dan resisten juga, itu di sekitaran 1 dolar lah, kisaran 1 dolar. Ya, itu dulu concernnya. Jadi ini adalah support pentingnya, and then next lagi yang perlu diperhatikan tuh sekitaran 1 dolar. Ini secara daily time frame. Next kita pergi untuk ke time frame 4 jam ya. Memang untuk 4 jamnya lebih clear lagi ya. Ini kita bisa lihat sebelumnya, kalau misalkan saya boleh tandain ya nih, di area sebelumnya ini menjadi area strong support and then resistance dari pergerakan si ADA atau Cardano secara 4 jamnya. Dia udah breakdown ya, jadi memang ini indikasinya kurang bagus. Sekali lagi ini kurang bagus untuk si ADA atau Cardano. So memang potentially next target di kisaran berapa bro? Next target pasti di sekitaran sini ya, yang menjadi strong support atau lowest pointnya di sekitaran 11 Maretan nih. Dia struggling di situ, kemudian dia rebound
Cuman area yang perlu kita perhatikan ya untuk lebih detailnya di time frame 4 jam, dia di sini ada pemantulan. Kenapa di situ ada pemantulan? Karena kita bisa lihat terakhir kali dia sempat struggling di sini, and then dia pullback. Nih ya, kena reject, and then pullback, kemudian lanjut relay lagi harganya. Jadi ketika dia visit di sini adanya pemantulan sedikit nih, teman-teman. Jadi itu adalah hal yang wajar. Oke. Nah, next lagi di kisaran berapa, bro? Next lagi di kisaran ini saya akan tandain lebih clear lagi. Karena memang sebelumnya kita bisa lihat ya, ini menjadi resistance. And then kita bisa lihat resistance. Kemudian juga di flip menjadi support. Ya, itu di sekitaran 0,86 dolar, sekitar range area situ. Ya, bisa diperhatikan. Next lagi ini saya lebih detail lagi ya, infoin ke teman-teman sekalian di sini. Sekitaran 0,82 dolar. Ya, bisa diperhatikan untuk beberapa area support bawah ini, dan terbawahnya pasti di bawah sini. Nah, ya teman-teman, di kisaran ini 0,78 dan 0,75 dolarnya. Ya, ini adalah lowest point-nya yang benar-benar harus dijaga oleh si ADA atau Cardano. Kalau memang dia drop cukup signifikan ya, jebol ke beberapa target support ini, dan ini adalah lowest point-nya. Ya, di sebentar ini di Februari nih. Ya, 24 Februari 2022. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area support ini yang perlu sekali diperhatikan, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia drop cukup signifikan, nah ini adalah area terakhir yang menurut saya cukup penting sekali nih yang saya tandain. Oke, jadi memang ini yang mungkin buat kalian mau manfaatin untuk scalping atau lain sebagainya, mungkin bisa menjadi salah satu referensi lagi untuk kalian manfaatin lah ya, beberapa support-support kecilnya ya. Dan ini masih kembali lagi di strong supportnya di kisaran 0,75 sampai 0,78 dolar ya, ini secara time frame 4 jam sendiri. And then kita pergi ke time frame 1 jamnya. Oke, jadi secara 1 jam ini kita lihat ya, ini terbentuk seperti trend line ya, resistance. Oke, jadi kita bisa lihat terakhir kali dia drop, mantul, kena reject lagi ya, drop, mantul, kena reject lagi. Oke, and then untuk bagian supportnya, saya pribadi tarik seperti ini, teman-teman. Nah, saya tarik seperti ini kurang lebihnya. Ini membentuk yang namanya descending right angle broadening wedge pattern nih. Jadi kurang lebih seperti ini nih tampilannya, teman-teman. Jadi bagian atasnya itu cenderung flat ya, flat seperti ini, and then bagian bawahnya itu dia ke bawah atau menurun seperti ini. Ya, jadi memang kurang lebihnya dia masih bisa, ini kena reject, bisa aja dia drop lebih dalam lagi. Nah, ini ke kisaran 0,88 dolar ini bisa banget. Oke, tentunya kalau misalkan area ini jebol, teman-teman. Area ini di mana? Di kisaran sini, teman-teman, di sini. Lowest point terakhirnya di time frame 1 jam, by the way ini time frame kecil ya, itu di kisaran 0,91 dolar. Itu kejebol, next target lagi di kisaran 0,88 dolar. Ya, kita bisa lihat nih kurang lebih seperti ini ya, descending right angle broadening wedge ya. Kecuali kita udah mendapati dia breakout terlebih dahulu. Nah, sebelum breakoutnya kita bisa lihat di bagian sini yang mungkin sekali kita bisa perhatikan ya. Ketika dia drop, ya maybe dia drop seperti ini akan saya tambahin panjang dulu. Ya, kemudian maybe kemungkinan dia ada pemantulan di sini ya, kemudian dia struggling di kisaran sini, kemudian dia bisa breakout. Nah, retest. Nah, ini baru adanya indikasi yang cukup positif. Kenapa? Memang adanya transisi untuk jangka pendeknya. Kalau memang istilahnya terjadi seperti inilah ya. Dia tidak create lagi yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya di sini. Ini lowest point sebelumnya. Dia tidak create, malah dia create yang namanya higher low. And then akhirnya dia juga udah mampu breakout, dan sekaligus dia create yang namanya higher high dari highest point sebelumnya. Ya, ini secara 1 jamnya yang perlu sekali diperhatikan kalau memang nanti pergerakannya si ADA atau Cardano kejadiannya seperti ini. Dia masih drop cukup dalam, and then kita melihat dia adanya rebound, terus koreksi lagi, yang menjaga range-nya, nggak create lagi yang namanya lower low, malah mampu breakout. Nah, ini adalah salah satu indikasi yang cukup positif kalau misalkan kita lihat secara pattern-nya. Ya, jadi itu dulu. Dan ini bisa nggak invalid? Bisa aja kalau misalkan dia koreksinya ini cukup signifikan dan drop lebih dalam dan udah jebol dari trendline support ini. Ya, bisa diperhatikan dulu, teman-teman. Tapi kalau misalkan trendline support ini masih bisa dipergunakan, and then kita bisa lihat adanya demand ataupun pemantulan di trendline support ini, ya masih valid. Kurang lebih seperti itu ya, informasi secara 1 jamnya. Jadi itu aja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan untuk ADA atau Cardano ini. Karena banyak banget yang request, saya sudah sampaikan juga untuk beberapa detail supportnya. Ya, mungkin kalian bisa manfaatin untuk jangka pendeknya. Balik lagi, kalian harus dior lagi sebelum make decision atas pilihan dan keputusan trading kalian masing-masing. Ya, jadi hope for the best lah untuk ADA geng. Semangat teman-teman semua ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.